Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang memahami Pancasila, tetapi materi kami terbagi menjadi 4. Yang pertama, saya Arina Rahmadona, saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Saya Rasina Gendrani sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. saya Anita Fitra Oktaria akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara, pemateri 3. Saya Ulala Ziza sebagai pemateri keempat sebagai Pancasila sistem filsafat. Baik, terima kasih. Selamat menonton video kami. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari perjalanan panjang sejarah bangsa. Ia bukanlah hasil pemikiran sesaat atau pengaruh dari luar, melainkan hasil kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara sejak berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai arus sejarah bangsa Indonesia karena nilai-nilainya senantiasa mengalir, tumbuh, dan mengakar dalam setiap fase perjalanan bangsa dari masa lampau hingga masa kini. Pertama, masa pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, keadilan, dan toleransi telah tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara sejak lama. Sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit telah menunjukkan nilai persatuan dan keadilan sosial dalam bentuknya yang awal. Kedua, masa pergerakan nasional. Ketika bangsa Indonesia mulai sadar akan pentingnya kemerdekaan, nilai-nilai tersebut menjadi dasar perjuangan. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta mengangkat kembali nilai-nilai itu sebagai dasar moral dan ideologis perjuangan melawan penjajahan. Ketiga, perumusan Pancasila 1945. Pada masa sidang BPUPKI, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang mencerminkan cita-cita bangsa dan kepribadian Indonesia. Proses ini menunjukkan kesinambungan sejarah bahwa Pancasila bukan ciptaan baru, melainkan hasil dari perjalanan panjang bangsa dalam mencari jati diri. Keempat, pasca kemerdekaan hingga kini, Pancasila menjadi pedoman pembangunan nasional dan dasar moral dalam menghadapi perubahan zaman dalam setiap periode sejarah, baik masa demokrasi liberal, Orde Baru, maupun reformasi. Pancasila selalu menjadi tolak ukur dan arah bagi bangsa untuk menjaga persatuan, keadilan, serta kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara secara yuridis, tetapi juga arus sejarah yang hidup dalam denyut nadi bangsa Indonesia. Ia menjadi simbol kontinuitas antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nilai-nilainya telah menuntun rakyat Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman, menjunjung tinggi kemanusiaan, menegakkan keadilan sosial, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pancasila adalah jiwa bangsa, roh perjuangan, sekaligus arah perjalanan sejarah Indonesia. Selama bangsa Indonesia setia pada nilai-nilainya, selama itu pula Pancasila akan terus mengalir sebagai kekuatan yang menjaga keutuhan, kemajuan, dan martabat Indonesia di tengah arus perubahan dunia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, saya akan sedikit jelasin tentang Pancasila itu apa. Jadi, Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, seluruh peraturan, tindakan, juga kebijakan pemerintahan itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi, di sini ada 4 fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang akan saya jelaskan secara singkat. Jadi, fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri, yang pertama itu sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, yang artinya semua peraturan perundang-undangan di dalam Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila itu sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang menjadi pedoman dan contoh dalam kita menjaga sikap dan tingkah laku sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu yang saya katakan tadi sebagai seluruh tindakan kebijakan pemerintahan itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu, setiap kebijakannya itu harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, yang terakhir itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu Pancasila mengikat seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama, ras, suku, juga budaya itu menjadi satu. Artinya Pancasila itu juga sebagai pemersatu bangsa antara bermacam-macamnya rakyat Indonesia yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Jadi tidak ada perbedaan antara itu semua karena adanya Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu tidak hanya menjadi simbol, melainkan juga menjadi pedoman utama kita sebagai rakyat Indonesia dalam membangun negara yang adil, makmur, beradab, juga bertoleransi yang tinggi. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman, pandangan hidup, dan nilai dasar yang mengarahkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian ideologi berasal dari kata idea, gagasan, cita-cita, dan logos, ilmu atau pengetahuan. Secara umum, ideologi adalah sekumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Semua peraturan dan kebijakan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. 2. Dasar dalam penyusunan hukum dan kebijakan negara. 3. Pemersatu bangsa yang majemuk karena mengandung nilai toleransi dan kebersamaan. 4. Tujuan bersama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. 5. Sumber nilai dalam moral dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasarnya tetap atau tidak berubah, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan zaman. 2. Tidak memaksakan kehendak, melainkan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ketiga, bersifat inklusif dan menghargai perbedaan. Yang keempat, mendorong kemajuan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Dan adapun tujuan dan makna Pancasila sebagai ideologi negara: menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam, menjadi landasan moral dalam pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan beradab, dan menjadi arah bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya sekedar dasar hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dihayati, diamalkan,
dalam kehidupan sehari-hari agar cita-cita bangsa yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya pemateri keempat ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Berarti Pancasila dipandang bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Dalam kedudukan ini, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar dan pandangan hidup yang menyeluruh komprehensif, serta menjadi pedoman dalam bertindak dan bernegara. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu adalah Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan secara logis, membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Nilainya bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang menggambarkan cita-cita harapan dan kepribadian bangsa. Artinya Pancasila tidak hanya kumpulan 5 prinsip, tetapi satu sistem pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan bijaksana. 2. Landasan filsafat Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan filsafat. 1. Ontologis, membahas tentang hakikat manusia. Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. 2. Epistemologis, membahas tentang sumber pengetahuan Pancasila. Nilai-nilai bersumber dari budaya, adat, dan percayaan bangsa Indonesia. 3. Aksiologis, membahas tentang nilai dan tujuan. Pancasila mengandung nilai moral, etika, dan berkemanusiaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini akan aku menjelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Setiap sila memiliki hubungan hierarkis dan logis saling terkait dalam mendasari, bersifat terbuka dan dinamis, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. 2. Mengandung nilai universal dan nasional seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 3. Menjadi pedoman etika dan moral bagi warga negara. Makna setiap sila dalam kajian filsafat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu landasan spiritual dan moral, mengakui bahwa manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai martabat dan hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dasar kehidupan demokratis yang mengedepankan musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tujuan akhir dari sistem kehidupan bangsa, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai sumber nilai dan norma dalam peraturan perundang-undangan, dan sebagai pemersatu bangsa yang beragam budaya dan agama, dan sebagai pandangan hidup bangsa.